Akhir-akhir ini semakin nyata bahwa desa memang adalah masa depan Indonesia. Karena semakin banyak anak-anak muda yang kembali ke desa dan memanfaatkan potensi desa yang luar biasa. Bahkan sebagian besar anak-anak desa yang tadinya mencari pekerjaan di luar kota, sekarang ini atau akhir-akhir ini mereka kembali. Karena desa memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dan yang juga menarik adalah anak-anak di perkotaan. Itu juga melihat potensi desa yang luar biasa. Dengan kemampuan penguasaan teknologi digital, mereka datang dan kemudian memanfaatkan potensi dengan memanfaatkan teknologi yang mereka miliki. Nah, ini adalah cerita yang selalu menarik perhatian saya karena banyak yang belum menyadari betapa desa dan potensinya masih bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Tapi hari ini saya ingin bercerita tentang orang-orang desa yang juga memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, siapa tamu kita hari ini? Yang pertama adalah seorang perempuan. Mari kita sambut Wilhelmina Malidapa. Iya, terima kasih sudah datang ya. Kalau dilihat dari tekstur baju yang dipakai, kita sudah tahu dari mana. Ada yang tahu? NTT. Tepatnya di mana? Di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Silakan duduk. Jadi Sumba Barat Daya. Iya. Saya pernah ke sana ya. Saya tahu betul keindahan alamnya, saya juga merasakan keramahan masyarakatnya. Tapi saya juga melihat potensi yang belum digarap di sana ya. Iya. Banyak anak muda malah melihat kota lebih menarik. Nah, tapi kaum perempuan di sana itu menggerakkan banyak sekali perekonomian, terutama pemberdayaan ekonomi untuk perkebunan, Iya. dan tentu saja untuk tenun ya. Iya. Nah, ini biasa dipanggil Mama Mina, betul? Iya. Oke, Mama Mina, persisnya Mama Mina ini punya kegiatan pemberdayaan perempuan. Iya. Apa yang dilakukan? Baik, saya sebagai seorang perempuan, awalnya saya hanya kenal dapur, sumur sama kasur. Wih, tunggu dulu, dapur, sumur, kasur. Oke, jadi lingkarannya cuma itu aja? Iya. Itu rata-rata perempuan di sana seperti itu? Iya, sejak kawin. Apa artinya tuh? Dapur, sumur, dan kasur itu apa maknanya bagi perempuan di sana? Hanya mengenal dan urus itu sejak Oke. awal berumah tangga. Tetapi ketika kami hidup berkelompok, kelompok tani, kami mulai punya perubahan. Jadi saya sebagai seorang perempuan waktu itu mengajak ibu-ibu sekitar dusun situ dulu untuk sama-sama membentuk satu kelompok tani. Jadi di tahun 2007 saya membentuk satu kelompok tani, namanya Kelompok Wanita Tani Oleh Dewa. Oleh Dewa? Iya. Artinya jadi, apa itu? Sejiwa. Oh, sejiwa. Baik. Jadi anggotanya itu perempuan semua. Nah, tunggu dulu. Sebelum itu, tadi kan mama-mama di sana urusannya dapur, sumur, dan kasur. Iya. Jadi penghasilan atau yang punya penghasilan cuma kaum laki-laki di sana? Iya, cuma kaum laki-laki. Kalau kami perempuan, kalau saatnya tanam ikut. Tanam jagung dengan padi. Cuma itu dulu. Oke. Dengan kondisi perempuan seperti itu, biasanya bagaimana sikap dan pandangan kaum pria terhadap perempuan? Oh, saat itu ketika kami membentuk kelompok tani, saya mendekati ini perkaka, minta izin ke suaminya apakah istrinya diizinkan untuk masuk dalam kelompok wanita tani oleh Dewa. Kalau ya masuk, kalau tidak, tidak. Baik, harus minta izin suami. Iya. Nah, tapi dari mana ada gagasan atau ide
untuk kemudian memberdayakan perempuan jadi petani itu dari mana itu? Jadi pertama itu Pak, saya ada pertemuan yang diadakan oleh kelompok tani dewasa. Saya sempat ikut jadi pelayan air panas. Oh, ini kelompok laki-laki pasti ya? Iya. Baik. Jadi di situ ada pertemuan, saya ketika melayani air panas, saya sempat dengar bahwa PVI itu mau bantu ini bibit. Jadi di sana belum ada yang mau tanam sayur. Tetapi saya langsung tertarik dengan bantuan itu. Akhirnya saya berpikir bahwa ketika ada hal ini mungkin membuat saya punya perubahan sebagai seorang ibu yang ingin memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Di situ saya sangat tertarik dengan bantuan bibit itu. Tetapi dengan cara pola tanam belum tahu. Tapi waktu itu saya berani minta ini kalau bisa dikasihkan benih bibit sayur supaya kami bisa tanam. Terus? Apakah Ibu ada kelompok tani? Saya bilang belum ada, akan membentuk nanti. Kalau dikasih bibitnya? Kalau dikasih bibit. Terus dikasih? Iya dikasih betul. Tapi waktu itu kami minta untuk mereka bantu bagaimana cara penyemaiannya sampai kepada pengolahan tanah sampai pada proses tanamnya. Nah, waktu dikasih kan harus dibentuk kelompok tani. Iya. Terus Mama Mina langsung bentuk kelompok tani? Waktu dikasih saya belum bentuk. Iya. Terus? Mencermati dulu, mengikuti dulu. Setelah sudah ada benih yang disemai, baru saya langsung datang ke rumah-rumah untuk kumpul teman-teman ibu. Bagaimana reaksi perempuan di sana waktu diajak untuk jadi kelompok tani ini? Mereka datang dan lihat bibit yang sudah tumbuh baru mulai ikut. Baru yakin. Jadi kami langsung ambil secari kertas, mencatat sudah nama-nama. Waktu itu baru 15 orang. Dari 15 itu rencananya mau bentuk ketua kelompok, tapi belum tahu juga caranya bagaimana bentuk ketua. Akhirnya kami minta pendampingan dari ada penyuluh pertanian yang belum masuk ke desa itu. Namanya Pak Aris Ea, orangnya orang Flores, tapi tinggal di Sumba. Itu. Jadi dia yang bantu untuk membentuk organisasi untuk bagaimana kelompok tani. Administrasi kelompok taninya, ini bagaimana pemilihan ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Padahal belum ada uang, sudah ada bendahara. Ya persiapan tuh. Persiapan. Ya. Jadi siapa jadi ketua hari itu? Waktu itu saya yang terpilih. Oke. Mama Mina sendiri lulusan apa ya? SMA. SMA. Oke. Kalau suami? SD. Oke. Tapi suami mengizinkan Mama Mina jadi ketua kelompok tani hari itu? Mengizinkan. Oke, jadi suami mensupport ya? Iya. Tidak ada perasaan bahwa wah ini nanti istriku lebih hebat dari aku, nanti sebagai suami aku dipermalukan, tidak ada itu ya? Tidak ada. Jadi suami mendukung? Iya. Baik, nanti kita lanjutkan ya, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Desa Wikokora, Kecamatan Wewe Tengah yang terletak di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ini, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Satu di antaranya adalah Wilhelmina Malidapa atau akrab dipanggil Mama Mina. Pemberian pupuk pada tanaman sayur. Perempuan kelahiran 24 Agustus 1974 ini merupakan seorang petani yang gigih memperjuangkan kemajuan para petani, khususnya kaum perempuan di desanya. Mama Mina yang hanya lulusan SMA bersama ibu-ibu petani membentuk kelompok tani dan koperasi. Anggota kelompok tani yang diketuai Mama Mina pun berhasil meningkatkan penghasilan sebanyak 5 kali lipat. Dari penghasilan yang berkisar sekitar 200.000 per bulannya meningkat mencapai 4 juta rupiah per bulannya. Mama Mina juga berupaya membangun rasa gotong royong antar petani perempuan guna mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di desanya. Mama Mina aktif di Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tahun 2013. Selain itu, kegiatan pemberdayaan perempuan dengan menciptakan produk-produk olahan makanan juga dilakukan Mama Mina agar para petani perempuan di desanya berdaya secara perekonomian.
Saat ini Mama Mina mengelola lahan pertanian seluas kurang lebih 2 hektar di Sumba Barat Daya. Mama Mina aktif menanam berbagai jenis tanaman hortikultura, palawija hingga kopi. Mama Mina terus berupaya untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian di wilayahnya guna mendukung kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Wow. Mama Mina, saya dengar di beberapa tempat di daerah ya, biasanya kalau perempuan itu tidak berdaya ya, tidak mandiri, itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Iya, benar. Kalau di tempatnya Mama Mina, apakah hal seperti itu juga terjadi? Itu terjadi, Pak. Oke, biasanya apa yang terjadi pada kaum perempuan di sana? Kena pukul dari suami, belum lagi dicaci maki, diusir pulang ke rumah orang tua. Itu Itu sudah, karena keadaan ekonomi. oke, sama-sama stres ini ya. Iya. Nah, terus kemudian sebelum adanya kelompok tani perempuan ini, kaum laki-lakinya itu bekerja sebagai apa umumnya di sana? Biasa umumnya di sana sebagai petani, lalu ada kegiatan anyam gedek dari Iya. bambu itu. Yang seperti tadi di video ya. Iya, Kalau perempuannya, tadi Mama Mina kan lulusan SMA kan? iya. Tapi kalau rata-rata perempuan di sana lulusan apa? Ada yang SD, SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD.